Halo, assalamualaikum. Ini adalah keyboard dari laptop HP. Sebentar, nih 820 G3 ya. Ini laptopnya. Nah, seperti ini. Ini tipenya 820 G3 ya. Ini keluhannya keyboardnya sudah error dan SSD-nya sudah nggak bisa diakses. Jadi dia gagal booting. Jadi selain diganti ini SSD lamanya. Selain si laptopnya udah diganti SSD lama dengan yang baru, yang saya pakai adalah tim M.2 NVMe ya, 256GB. Sudah terinstall Windows-nya dan sudah selesai proses instalasinya. Sekarang tinggal ganti keyboardnya yang sudah error. Untuk part baru keyboardnya, ini user minta keyboardnya yang no backlight. Jadi ada dua pilihan keyboard, yang backlight sama yang no backlight. Ini user keputusannya mintanya yang no backlight. Ini adalah keyboard barunya yang atas, baru datang dan belum dites. Ini yang jenisnya no backlight, dan ternyata dari supplier juga mau yang backlight ataupun yang no backlight itu dia nggak ada pointernya ya. Jadi di sini cuman dummy aja, pointernya nggak ada. Beda dengan yang originalnya. Yang ini originalnya belum pernah ganti. Ini ada pointer di tengah, terus dia ada backlight. Nah, seperti ini. Ini nanti backlightnya kita pindah aja ke keyboardnya yang baru sini. Tapi ya ada minusnya. Jadi kalau keyboard yang khusus backlight, dia biasanya markingnya ini tembus cahaya. Tapi kalau yang no backlight itu nggak tembus cahaya. Jadi nanti backlightnya keluar cahaya itu dari sela-sela doang, dari sini nih. Dari sela-sela pencetannya, dari sela-sela keyboardnya. Sedangkan si hurufnya dia nggak ada tampilan tembus cahayanya, seperti itu ya. Part yang no backlight beda dengan yang backlight. Kalau backlight dia hurufnya itu tembus cahaya. Jadi selain dari sela-sela muncul cahaya backlightnya, juga dari hurufnya. Mungkin itu aja perbedaannya. Kita tes dulu aja keyboard barunya. Takutnya masalah ya. Nanti keyboard barunya kalau dites ternyata masalah, bisa kita komplain ke sellernya. Kita buka dulu laptopnya. Ini back covernya nggak saya sekrup ya, cuman ditaruh gini aja. Untuk membongkar keyboardnya ada dua buah skrup yang terletak di mainboard. Ini skrupnya ceper seperti ini, ada dua buah. Nah, kayak gini skrupnya ceper. Ini skrup pengikat keyboardnya ya. Ini letaknya ada di sini, dekat RAM sama sini dekat fan. Nah, ini harus dibuka baru bisa ngangkat keyboardnya. Keyboardnya diangkatnya dikletek aja ya dari pinggiran kunciannya. Ini saya tutup gini maksudnya takutnya si SSD-nya ketekan-tekan ya. Soalnya SSD-nya kan letaknya begini. Ini tadinya bekas harddisk di sini. Ada soket SSD M.2 NVMe di sini. Udah terinstall Windows juga, baru diganti. Ini kita balik aja untuk tes keyboardnya dulu. Nah, ini keyboard barunya masih diisolasi ya, fleksibelnya. Kita lepas hati-hati, pelan-pelan. Nah, garisnya harus lurus, baru kita kunci ya. Oke, sudah pas. Ini kita taruh dulu aja kayak gini, nggak usah dikunci dulu. Kita nyalakan laptopnya, lalu kita tes keyboardnya ya. Oke, saya rasa cukup pengetesan keyboardnya. Ini keyboardnya sudah normal, tinggal kita lanjut ke proses pemindahan backlight dari keyboard lama. Dari sini kita kletek backlightnya untuk dipindahin ke keyboard yang baru. Lumayan lah ya.
daripada ini keyboard lamanya kan udah nggak dipakai, daripada kebuang si backlightnya, ini kita manfaatin, sayang. Oke, ini kita lepas dulu soket keyboardnya. Kita sisihkan dulu keyboard yang barunya. Nah, ini keyboard lamanya. Ini pointernya, board pointernya di bawah ini harus kita lepas dulu, baru bisa lepas backlightnya ya. Ini dia pointernya. Nah, ini pointernya ya. Jadi kita amankan aja untuk nanti kita kasih ke user. Kalaupun misalnya nggak pakai pointer, ini nggak terlalu bisa digunakan juga karena dia ada touchpad ya. Ini kita pasang aja fleksibelnya ke sini. Nah, nanti ini kita jadiin satu dengan keyboard yang bekasnya, kita kasih ke user. Bisa aja sih sebenarnya dipasang di sini pointernya. Ini ada skrup juga di sini untuk daminya sendiri. Ini bisa kita lepas ya, atau nanti kita coba pasang aja kali ya. Kita coba pasang deh pointernya, kita pindahin ke sini. Tapi pertama-tama harus dipasang backlightnya dulu. Ini kita lepas daminya, karet daminya. Nah, ini dia. Terus, nah ini kan nanti bisa dilepas kalau memang sudah oke keyboardnya, sudah tested, biar nanti si cahaya backlightnya nggak ketutupan ya. Nah, ini kita buang aja. Kita lepas dulu backlightnya dari keyboard bawaannya. Hati-hati jangan sampai si lampu backlightnya ada yang copot solderannya ya. Ini ngeleteknya kita harus hati-hati, pelan-pelan aja. Oke, sudah kita pisahkan backlightnya dari keyboard yang lama. Tinggal kita pasang di keyboard yang baru ya. Ini keyboard barunya. Kita pasang ke sini keyboard backlightnya. Nah, ini dia, beda ya. Berarti pointernya nggak bisa kita pasang nih. Kalau dipasang backlight, pointernya nggak bisa dipasang. Tuh, beda dia. Atau kalau mau pasang pointer, ini backlight nggak bisa dipasang, soalnya dia ganjel, udah pasti ganjel. Ini lubangnya beda ya. Beda dengan keyboard bawaannya, nggak pas, sedikit miring. Kalau backlightnya sih pas, cuman nih pointernya nggak pas, jadi nggak bisa kita pasang pointernya. Kita kasih daminya aja, daminya kita pasang ke sini. Nanti kita confirm ke user kalau ini mungkin kompatibel ya, keyboardnya kompatibel, jadi letak pointernya agak sedikit bergeser, beda dengan bawaannya. Ini kita pasang daminya aja di sini. Tadinya mau saya pasang ke sini pointernya, daripada kebuang, maksudnya sayang gitu kan, masih bisa digunakan. Walaupun misalnya fungsinya dia tergantikan dengan si touchpad ya. Nah, seperti ini aja. Kita pasang backlightnya ke sini. Kalau backlight nggak terlalu masalah dia, kalaupun misalnya si skrupnya beda letaknya, dia di sini ada sedikit longgar, jadi oh iya kan dia geser ya. Coba kita tes deh.
ganjel nggak ya posisi pointernya soalnya. Nah seperti ini nih, ini kan harusnya bolongannya sebelah sini, karena dia agak bergeser ke sebelah kiri, takutnya ganjel ya. Kita coba deh dipasang dulu, takutnya nanti ganjel ya. Nah ini nih posisinya di sini. Coba lepas dulu deh backlightnya. Nah dia posisi skrup untuk pointernya ada di sebelah sini, jadi ini udah pasti ganjel, sepertinya udah pasti ganjel ya. Ini ada skrup untuk pointer di sini, 3 buah skrup. Ini posisinya agak geser, harusnya sih sama ya, letaknya dia harusnya sama, cuman dia agak sedikit bergeser ke sebelah sini. Ini ada di huruf GH. Oh caps locknya dia lebih pendek, enternya oh iya, layoutnya sedikit beda. F2 escape. Di caps lock sedikit lebih panjang ya dibandingkan yang ini, yang part yang baru. Terus kalau enter dia justru enternya, jadi posisi pointernya dia agak sedikit bergeser ke kiri. Enternya sih nggak terlalu jauh beda. Insert 6 lock. Fungsi tombolnya F2, F3. Ini aja nih beda. Sama ada di huruf B, G sama H pointernya, tapi agak sedikit bergeser ke kiri. Apakah bisa dilepas skrup pengunci pointernya biar enggak ganjel di casingnya? Ini sepertinya permanen ya. Coba saya pangkas aja ya, daripada lama ribet diputar-putar terus nah itu dia, bisa juga ternyata copot ya. Pangkas aja, diakalin daripada bolak-balik ke supplier. Cuman ini sanksinya saya di atas nih ada jalur atau enggak nih, takutnya ada jalur fleksibel di bawahnya tempat skrup tadi. Kalau ini sih sepertinya udah bisa dipasang ya. Ini kita copot aja semua biar enggak ganjel di fleksibelnya, tapi ini kita ukur-ukur aja dulu ganjel nggak ya, takutnya ganjel. Kalau misalnya nggak ganjel sih nggak masalah ya, cuman takutnya ganjel doang. Ini untuk tutup dummy, tutup ininya juga nah seperti ini. Oke, kita coba pasang dulu aja. Backlightnya, fleksibel backlightnya kita tancapin ke sini. Sepertinya harus dengan bantuan pinset ya, agak susah. Kita taruh kayak gini dulu. Oke, sudah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia nyala backlight, tapi dia nggak bisa tembus angka atau huruf yang ada di keyboardnya ya.
Jadi cahayanya cuman ada di sela-sela ini aja, sela-sela keyboardnya aja. Semua fungsinya masih normal. Jadi tadi mur screw pointer yang kita copot nggak membawa pengaruh apa-apa terhadap si keyboardnya. Ini kita shutdown dulu aja. Takutnya kepencet-pencet ya. Tinggal kita pasang keyboardnya, lalu nanti kita rakit lagi si laptopnya. Oke, sudah mati. Nah ini kita rapiin aja si ininya, apa sih namanya, bisa dipasang bisa enggak sih sebenarnya double tipnya. Ini kalaupun misalnya nggak dipasang, dia masih tetap bisa ketahan si backlightnya, soalnya dia kan lubangnya pas ya di lubang skrup kiri maupun kanan. Ini kunciannya juga udah pas. Kita tinggal pasang lagi aja keyboardnya ke casingnya, ke sini, tanpa membuka double tipnya. Sepertinya sih nggak masalah ya, tinggal kita pasang aja ke sini. Jadi kita tekan pelan-pelan sampai dia masuk kunciannya, kiri kanan atas bawah. Kalau tadi yang bawah harus kita masukin dulu, baru kita tekan kuncian-kuncian frame keyboardnya sampai dia masuk. Nah ini kan presisi ya tuh. Tadi kalau nggak kita lepas si mur pointernya pasti ganjel, di sebelah sini pasti ganjel, soalnya agak beda ya posisinya. Nah ini kita pointernya nggak usah dipasang, dan kita nanti kasih aja ke ini ya, ke usernya. Kalaupun dipasang juga sebenarnya bisa sih, cuman takutnya lebih ganjel lagi. Soalnya kan harusnya skrupnya dia di bawah ini ya, di atas apa namanya, backlight. Nah, kayak gini nggak apa-apa lah, nggak usah dipasang juga. Ini kita simpan aja. Tapi ya itu tergantung keputusan user juga mau dipasang atau enggak ya. Kalaupun misalnya mau dipasang, ya sebenarnya bisa-bisa aja, bisa-bisa aja dipasang juga. Cuma nanti masalahnya sepertinya akan terkendala di fleksibelnya juga. Ini kan posisinya harusnya di atas backlight ya. Kalau misalnya si posisinya di bawah, ya dia nanti pasti kendala si fleksibelnya. Coba sempat drama dulu ya. Tadi kita pasang skrup pengunci keyboardnya di bawah sini. Ini harus sambil ditekan nih keyboardnya nih. Kalau nggak sambil ditekan dia nggak nyampe, skrupnya pendek soalnya. Jadi sedikit dibuka sambil ditekan keyboardnya, baru kita kencengin skrupnya. Nah kayak gini. Nah baru bisa kencang skrupnya. Nah, ini juga. Kencengin secukupnya aja. Oke, kita pasang lagi back covernya. Oke, sudah terpasang semua skrupnya, sudah dikencengin, sudah selesai. Kita coba tes lagi. Dinyalakan laptopnya, pastiin lagi ini semua kunciannya masuk dan si frame keyboardnya terpasang presisi ya. Nah, backlightnya nyalanya dari situ, dari sela-sela keyboard.
Ini pointernya kita pasang aja di sini lagi di keyboard bawaannya ya. Ini udah nyala. Sip, sudah selesai proses mengganti keyboard sama sekalian memindahkan backlight dari bawaannya untuk laptop ini. Merek HP, tipenya 820 G3 ya, 820 G3. Walaupun tadi sempat ada drama dulu harus mengutak-atik posisi pointer karena si skrupnya ganjol ya di casing, jadi harus dipotong dulu. Tapi alhamdulillah sudah bisa teratasi masalahnya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.